Izin, izin untuk aplikasi yang akan kita informasikan yaitu adalah aplikasi untuk CRM. Jadi Customer Relation untuk manajemen. Jadi nanti ada beberapa fungsi yang akan bisa dilakukan sama teman-teman di rumah sakit, terutama dari sisi administrator ataupun manajemen gitu ya. Jadi nanti kami akan membuatkan akun uh, untuk bisa membuatkan tiket, dan nanti di situ Puyuh, juga bisa berapa Puyuh? untuk Bapak Ibu bisa melihat ya Boleh, boleh. progres tiketnya, permintaannya sudah sampai mana. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kira-kira permintaannya Bapak Ibu itu apakah kami akomodir, dan misalnya diakomodir itu akan update di versi berapa gitu. Nah, sebelum masuk ke versi 2212, Bapak Ibu izin saya infokan kami ada informasi baru, yaitu Nuha itu akan ada rencana update kurang lebih, kami merubah skenario update ya, waktu update-nya. Jadi yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya kalau kami akan ada update di bulan apa, di tanggal berapa gitu ya. Nah, saat ini kami sudah tentukan dari sisi Nuha untuk update versi di Nuha itu akan dibuat per 2 bulan. Jadi dalam 1 tahun Nuha akan update sebanyak 6 kali gitu ya. Itu update yang biasanya, Nah, bagaimana Mas kalau misalnya ada update-update terkait BPJS, terkait Satu Sehat, intinya terkait kebijakan apa namanya dari BPJS atau dari Kemenkes, itu kami akan tetap komitmen, itu akan kita update sesuai dengan kebutuhan. Karena gini, ada di beberapa KC saja yang meminta untuk update tersebut. Nah, nanti di rumah sakit yang di lingkup KC tersebut yang akan kita update dulu. Gitu, mekanismenya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nantinya untuk yang belum berdampak dari sisi BPJS-nya itu tergantung. Kalau misalnya sudah mulai berdampak, kami juga akan update di situ. Gitu. Jadi secara rules kami akan update per 2 bulan mulai saat ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langsung saja saya izin share screen untuk pemaparan terkait update di versi 2.12 ada apa saja. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah, Terlihat? Mas. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat untuk update versi 2212 itu ada di aplikasi kami di support.nuha.care. Nanti bisa cari di help centernya, lalu masuk mencari dengan nama update V2212. Di sini izin saya sampaikan yang pertama, kami ada penambahan histori laporan operasi rawat inap, sorry, histori laporan operasi di asesmen keperawatan. Jadi di menu asesmen keperawatan itu kita tambahkan histori laporan operasi. Nah, selanjutnya di sini ada history asesmen visio, itu kita tambahkan di menu asesmen medis rawat jalan. Jadi dokter DPJP itunya nantinya akan tahu apa namanya historical assessment fisioterapi yang dibuat sama terapisnya. Nah, yang ketiga yaitu ada penambahan menu CRUD untuk master unit pelayanan yang digunakan di menu surveillance. Jadi saat ini teman-teman di rumah sakit kalau misalnya mau menambahkan unit pelayanan itu konfirmasi ke kami, baru kami tambahkan. Nah, sekarang kami buatkan untuk menunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri untuk menggunakan menu surveillance gitu. Nah, oke, sorry. Selanjutnya yaitu ini ada penyesuaian pada asesmen keperawatan rawat inap ketika kunjungan pasien belum memiliki bed dengan status check-in. Jadi Bapak Ibu izin,
kami ada penambahan status seperti ini. Bed ini ada gambar orang ya, gambar bed di sini, di sini. Nah, tujuannya apa? Begini, Nuha itu ada fitur yang namanya eh, registrasi tanpa check-in, yaitu pasiennya masuk di bed waiting list, gitu ya. Nah, dari situ kami mendapatkan masalah. Ada beberapa teman-teman sahabat Nuha yang memasukkan pasien dari awal registrasi sampai pasien pulang itu adanya di check-in. Sorry, di waiting list. Harusnya pasien tersebut di check-in kan atau dipindahkan ke bed yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini tidak dilaksanakan. Impact-nya apa? Impact-nya ada di dashboard bor Lostoy. Jadi data bor Lostoy-nya itu tidak tepat gitu. Nah, makanya saat ini kami buatkan notifikasi seperti ini. Kami buatkan notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya dari update yang bed tadi, notifikasi bed tadi, di menu keperawatan, ketika teman-teman perawat itu melakukan eh, evaluasi implementasi, nantinya kami akan tambahkan konfirmasi seperti ini apabila si pasien itu belum di check-in kan, gitu ya. Jadi kami memberikan warning. Apakah pasien masih dalam status menunggu ketersediaan tempat tidur? Apakah Anda yakin tetap melakukan implementasi keluar rumah sakit? Jadi ingin mengeluarkan pasien itu. Jadi kita berikan notifikasi seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ya tetap rumah sakit mau melaksanakan itu gitu ya. Perawat tetap mau mengeluarkan eh, pasien tersebut gitu ya. Meskipun bed yang ditempati di Nuha itu adalah bed waiting list. Nah, itu tetap bisa diproses. Ketika perawat klik ya, saya yakin, maka Nuha akan proses itu seperti biasa. Jadi kami hanya memberikan notifikasi ke perawat supaya perawat bisa lebih aware gitu ya. Oh, pasiennya belum saya check in kan nih gitu. Nah, selanjutnya kita ada penambahan setting untuk ubah pembuatan PO logistik di sini. Nah, menunya itu ada di setting Simeres di sini. Nanti tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini di bagian bawah ya untuk user yang membeli itu akan apa namanya bisa disetting siapa yang akan membuat pembelian gitu ya. Nah, di situ untuk PO logistik. Nah, selanjutnya yaitu adalah narasinya. Narasi dari PO logistik tadi di sini. Nanti ada di setting data tiganya gitu. Fungsinya apa? Fungsinya buat yang di sebelah sini Bapak Ibu. Nih, ini agak kurang kelihatan ya yang di bagian lorem ipsumnya ini nih. Yang di bagian lorem ipsum sini itu untuk yang setting data 3 gitu. Nah, lanjut di sini untuk penambahan master diet di form instruksi pasca operasi. Jadi kalau yang sebelumnya sebelumnya diet ini itu apa namanya eh, tidak ngambil dari master gitu ya. Nah, sekarang kita buat untuk list dietnya itu ngambil dari master diet di gizi gitu. Kan di menu master gizi itu kan ada master diet. Nah, nanti kita ngambilnya dari situ. Lanjut, Bapak Ibu, di sini ada asesmen fisioterapi, penambahan keterangan ketika dipilih lanjut terapi. Nah, kemarin itu ada yang mempertanyakan, Mas, kalau di asesmen fisio saya mau buat pasiennya itu lanjut terapi di kemudian hari gitu ya. Saya mau mencatat mencatat hasil terapi yang hari ini gitu. Nah, itu atau misalnya mau membuat rencana untuk di kunjungan yang selanjutnya. Nah, itu bisa sekarang sudah bisa di Nuha untuk dimasukkan di keterangan ketika lanjut terapi. Seperti itu. Nah, lanjut di sini.
kita ada penambahan metode perhitungan menggunakan nominal rupiah pada input diskon rekap tagihan. Jadi yang sebelumnya itu di rekap tagihan, di bagian keuangan itu rekap tagihan hanya apa namanya inputan diskon itu dalam bentuk persen gitu ya. Nah sekarang itu sudah bisa dalam bentuk nominal gitu ya rupiah seperti itu. Nah selanjutnya di menu support apps ditambahkan untuk hapus assessment dan edit user untuk fisioterapi dan hemodialisa. Jadi di sini di menu support apps gitu ya. Nah ini bisa untuk menghapus asesmen hemodialisa sekarang yang medis, pre-HD dan keperawatan gitu. Oke, sebentar. Ini ada yang mau masuk. Sebentar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya di jadi sekarang di mobile Nuha kita bisa setting untuk bahasanya. Jadi mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di mobile Nuha itu sudah ada sekarang. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah ubah tanggal dan username penginput Riase. Sebelumnya, Bapak Ibu, kalau misalnya mau ngubah tanggal atau username yang menginputkan data Triase itu belum tersedia, harus selalu minta ke tim implementator. Maka nextnya di update versi 12, Bapak Ibu sudah bisa sesuaikan sendiri. Tinggal Bapak Ibu tentukan SOP-nya seperti apa. Apakah mau ke IT-nya atau user yang bisa ngubah langsung itu silahkan didiskusikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada update untuk penyesuaian hasil cetak surat keterangan bebas narkoba. Nah, tadinya surat keterangan bebas narkoba itu menjadi 2 lembar karena tidak efisien untuk enternya gitu ya untuk baris selanjutnya. Nah, kita sudah sesuaikan kita buat compact menjadi satu ini apa namanya? Jadi satu halaman gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada penambahan form instruksi pada asesmen medis BBL. Jadi yang sebelumnya di asesmen medis BBL itu tidak ada form instruksi gitu ya. Adanya di asesmen medis yang biasa. Nah, itu menyulitkan DPJP. Kenapa? Karena si dokter anak itu harus harus membuka kunjungan si bayi hanya untuk mengisi instruksinya saja. Nah, itu kan PR ya, banyak. Nah, kami buat itu ada di asesmen medis BBL sekarang. Jadi DPJP apa dokter spesialis anak udah langsung aja bikin instruksi di asesmen BBL seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah penambahan kolom pada menu laporan data pasien rawat inap. Kita ada beberapa penambahan kolom di sini. Ada nama dokter, ada total penjualan rawat inap, ada total tagihan, seperti itu, dan ada nama ruangan dan juga jenis kelamin. Seperti itu. Di menu laporan data pasien rawat inap. Nah, selanjutnya yaitu kita ada penyesuaian hasil cetak SEP pasien untuk yang hasil cetak PDF dan juga DOT. Jadi DOT itu kan hasil cetak yang dia itu langsung direct ke print, yang printer apa dot matrix. Nah, itu sudah kita buat jadi ada keterangan pasien potensi PRB gitu ya. Kemarin ada yang kendala ini, pasien potensi PRB. Oke, selanjutnya itu ada input prosedur tindakan bisa langsung dengan enter. Jadi gini, mulai di versi 2210 ya, kalau nggak salah 2210 atau 2209, itu dokter di asesmen medis ketika ingin menginputkan tindakan itu kita hilangkan ya untuk fitur langsung enter buat masuk ke dalam tabelnya. Nah, sekarang kita adain lagi karena kami rasa ternyata dokter lebih cepat nginputnya kalau misalnya dengan enter gitu. Jadi pilih tindakan, enter, pilih tindakan lagi, enter gitu. Jadi langsung masuk ke dalam tabelnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita ada update dicetak PDF tagihan.
kita kasih tanda baca di kolom jumlahnya. Jadi sebelumnya itu tidak ada koma-komanya ya, tidak ada tanda baca rupiahnya. Nah, sekarang kita tambah untuk tanda bacanya, gitu, supaya memudahkan teman-teman di kasir. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita buat default filter. Default filter ini mungkin di beberapa rumah sakit ada yang udah pakai ya, tapi mungkin ada yang belum tahu, jadi kita kita infokan kembali. Jadi gini Bapak Ibu, di menu asesmen medis rawat inap, BPJP seringkali kesulitan atau ini ya, lebih tepatnya kayak eh, males gitu ya, ngelihat pasien lain yang bukan pegangannya beliau gitu. Nah, sebelumnya Nuha hanya filter itu berdasarkan spesialisnya saja, berdasarkan spesialisnya saja. Nah, sekarang kita buat ada beberapa default. Yang pertama tanpa filter. Kalau misalnya rumah sakit yang merasa ini mah bisa kelihatan sama semua dokter nggak masalah. Itu silahkan dibuat tanpa default filter. Nah, selanjutnya yaitu hanya filter si dokternya saja. Jadi pasien yang muncul hanya yang ke pasien si dokter itu saja. Atau default yang hanya filter spesialisnya saja. Jadi yang kayak Nuha pada umumnya, misalnya ada pasien apa namanya bisa sharing ya, misalnya spesialis penyakit dalam, dokter A dengan dokter B boleh menginput di satu pasien yang sama misalnya. Entah itu ada rubber atau apa, nah itu bisa. Atau dibuat default filternya itu dokter dan spesialis. Nanti Bapak Ibu di rumah sakit boleh sesuaikan yang di sesuai dengan kondisi lapangan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah notifikasi hasil penunjang ketika sudah divalidasi. Nah, sebelumnya itu kan belum ada ya untuk notifikasi ke dokter ketika hasil penunjang lab itu ada sudah divalidasi oleh dokter labnya atau si petugas labnya. Nah, sekarang kita buat itu jadi muncul notifikasinya. Request laboratorium untuk pasien sesuatu itu telah divalidasi oleh siapa gitu. Nah, begitupun juga dengan radiologi. Itu juga sama di sini ya. Dan juga dengan si diagnostik medis. Gitu. Nah, lanjut yaitu ada penambahan form instruksi pada asesmen. Ini yang tadi ya. Ini sorry ini ke double, nanti kita hapus. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi penyesuaian hasil cetak MCU. Nah, buat Bapak Ibu yang merasa kemarin hasil cetak MCU-nya Nuha itu kurang baik ya formatnya. Nah, ini kami sudah ada perbaikan dan ini juga berdasarkan hasil diskusi kami dengan beberapa rumah sakit gitu untuk hasil cetak PDF MCU-nya. Jadi Bapak Ibu boleh digunakan kalau misalnya eh, sudah bisa ada apa namanya ini MCU gitu ya di rumah sakitnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah tambahan kolom jenis kelamin pada hasil ekspor input hasil lab. Jadi di Nuha itu kan di menu input hasil laboratorium di bagian pojok kanan atas ini tuh kan ada ekspor untuk Excel-nya. Ekspor Excel buat narik data registrasi laboratorium yang sudah diinput hasil atau belum diinput hasil. Nah, itu sekarang sudah ada kolom jenis kelaminnya. Jadi mungkin ini untuk pelaporan teman-teman laboratorium, ini sudah ada jenis kelaminnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah seperti ini. RM pasien tidak aktif tetap muncul pada daftar histori pasien. Nah, sekarang kami memberikan penanda. Jadi kan gini, eh rekam medis itu kan bisa dinonaktifkan ya kalau di Nuha ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika rekam medis itu dinonaktifkan, di Nuha itu tidak ada informasi kalau misalnya rekam medis itu dimatikan gitu ya, dinonaktifkan. Nah, sekarang di Nuha itu sudah ada di sini. Ada gambar warna merah di sini, di sini. Itu menandakan rekam medisnya itu tidak aktif. Tapi tetap bisa kita munculkan. Gitu. Jadi hanya untuk penanda Bapak Ibu di manajemen.
Nah, selanjutnya yaitu ada penyesuaian jarak cetak hasil laboratorium patologi anatomi. Nah, sebelumnya hasil cetaknya itu menjadi dua lembar gitu ya, dua halaman. Nah, sekarang kita buat lebih compact lagi, kita rapat-rapetin lagi untuk hasil cetaknya. Nah, tapi kalau misalnya dari si dokternya menginput hasilnya itu rada banyak, ya mau nggak mau memang itu harus ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada summary total harga resep farmasi rawat inap. Sebelumnya kita summary-nya itu hanya ada di rawat jalan aja karena kami merasa sepertinya hanya pasien umum yang perlu tahu ya untuk total harga resep nya gitu ya. Makanya di rawat inap kita tidak tambahkan. Nah, ternyata ada beberapa sahabat Nuha yang perlu untuk dirawat inap juga. Jadi kita tambah juga di situ. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyesuaian list dan ekspor pada menu daftar pasien diet. Nah, ini ada penambahan beberapa kolom, ada asuransi, ada kelas, ada bed dan ada diagnosa pada ekspor menu di daftar pasien diet di sini. Jadi ada menu pasien diet, itu kan ada ekspor Excel-nya, itu kita tambah kolomnya, ada asuransi, kelas, bed dan juga diagnosa dari si pasiennya apa. Nah, selanjutnya itu ada penambahan filter dan kolom pada menu daftar histori kunjungan. Jadi kita ada penambahan di menu daftar histori kunjungan. Di sini kita ada nambah filter, maaf, ada nambah filter dan ada nambah kolom. Apa saja? Yaitu ini ada spesialis sama ada kolom apa ya kalau nggak salah. Jenis kelamin apa ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya eh nah ini ada penambahan lagi, penambahan kolom ID tagihan. Nah, ini ada dua tiket ya. Ini nyusul yang ini. Ada penambahan kolom ID tagihan pada menu daftar histori kunjungan. Menunya sama. Dan yang ini yang ada penambahan baru di sini. Ada ID tagihan dan ID assessment. ID tagihan sih ini penambahannya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbaikan bug-bug yang ditemukan oleh teman-teman dan juga ditemukan oleh tim Nuha. Tulisan CPPT itu di historinya nyambung semua gitu. Apa jadi di bagian apa form instruksi itu kan kalau misalnya teman-teman si dokter gitu ya, dokter itu nginput ada enternya, ketika disimpan itu kan tetap ke sampingnya datanya. Nah, yang sekarang itu apa kita buat ke bawah gitu sesuai dengan inputan persis yang dibuat oleh si dokter seperti itu. Nah, selanjutnya nah ini ada bug di pasien batal kunjungan masih muncul di apa request BMHP. Nah, sekarang itu sudah kita apa perbaiki ya, jadi sudah tidak ada. Nah, selanjutnya permintaan untuk penyesuaian cetak surat sakit harusnya jadwal terapi. Oh, jadi di hasil cetak PDF program Rehab Medik itu nama PDF-nya itu surat sakit. Nah, itu kita sudah perbaiki. Nah, selanjutnya nah ini yang waktu itu sempat sempat banyak permintaan yaitu ketika misalnya nih eh, orang fisioterapi itu menginput asesmen fisio ya kan udah selesai simpan habis itu pindah ke pasien lain. Nah, itu tadinya kita belum riset yang sebelumnya. Nah, yang sekarang kita langsung auto riset gitu. Nah, terus ada template BMHP itu kita tambah jenis jenis instalasinya gitu ya. Nanti untuk templatenya untuk rawat inap atau untuk rawat jalan. Terus ada penyesuaian ketika pilih registrasi radiologi di mode tablet. Jadi di mode tablet itu kurang kurang responsif ya untuk memilih pasien ketika mau diregistrasikan. Nah, itu udah kita sesuaikan juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan tablet untuk meregistrasikannya. Terus ketika buat rujuk eksternal di menu administrasi muncul notifikasi error. Nah, itu sudah kita perbaiki. Itu ada apa namanya? Ada query yang kurang tepat gitu. Nah, selanjutnya ada penambahan mandatori pada proses input anestesi. Wajib ada input peranestesi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya sebelumnya kami menemukan ada temuan ya. Kami ada temuan bahwa
ketika rencana operasi dilakukan atau direncanakan dengan anestesi, nah si dokter anestesinya itu nggak bikin praanestesi, langsung bikin anestesi. Nah itu tadinya masih lolos. Nah sekarang kita buat cegatan itu sudah tidak boleh. Kalau pasien direncanakan dengan anestesi, maka praanestesinya harus dibuat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, terus ada laporan respon IGD waktu berbeda dengan data yang sudah diekspor. Nah, ini sudah ini ya, sudah kita perbaiki ya di laporan respon IGD antara list dengan di apa Excel itu berbeda, itu sudah kita perbaiki. Nah, selanjutnya pada kolom anjuran jika jenis program terapinya terapi wicara, data yang muncul dari UI kolom anjurannya menjadi telewicara. Jadi kita ubah untuk di apa namanya asesmen visio itu yang tadinya namanya itu eh, terapi wicara kita ubah jadi telewicara gitu. Nah, terus hasil cetak rujukan eksternal di menu Claim tidak memuat tanggal berlaku rujukan. Nah, itu kita sudah munculkan. Terus yang terakhir yaitu adalah ini yang tadi ya, perbaikan mode tablet input klinis. Nah, ini juga ini jadi satu dengan yang perbaikan registrasi di mode tablet tadi, registrasi apa radiologi di modul yang tadi. Baik, mungkin itu dulu untuk yang update versi 2212 dari Bapak Ibu. Mungkin izin saya buka sesi diskusi yang mungkin kalau mau ada yang apa bertanya, silahkan raise hand dulu. Nanti kita panggil. Silakan, silakan. Nggak ada. Oke, suara saya terdengar kan ya, Bapak Ibu? Jelas nggak? Jelas Mas Arda. Jelas, Mas, jelas. Baik, dari sini, dari update-update-nya ini tidak ada yang ingin ditanyakan. Oh. Cukup ya? Halo, Assalamualaikum Mas. Oh ya, silakan. Ya, Mas ada yang terkait untuk default settingan default rawat inap itu Mas, yang dokter itu Mas. Ya, yang filter ya, Mas. Betul, yang filter. Nah itu Mas. Sebentar. Nah ini. Nah, untuk jika pasien tersebut dengan yang rawat bersama itu Mas. Tadi kan Mm-mm. sampaikan kan kalau untuk yang rawat bersama itu masih menggunakan tanpa default berarti ya Mas ya. Mm-mm. Nah, mungkin nggak Mas, misalkan kalau berarti kalau misalkan di pasiennya itu masih rawat rawat bersama, ya, Mm-mm. udah di bagian konsulnya itu udah dimasukin rawat bersama, berarti itu belum masuk ke dokter yang bersangkutan berarti ya Mas ya, di filternya Mas, atau sudah Mas di sini? Kalau yang sebelumnya kan sudah ya. Kalau yang sebelumnya sudah kan ya? Kalau salah, kalau nggak salah belum Mas, masih berdasarkan spesialis Mas. Masih berdasarkan DPJ, spesialis. ya DPJP utama. Jadi Oke, kalau dia rubber, dokter rubberannya itu dia harus membuang dulu filternya Mas. Nah kalau di sini itu udah seperti apa nih Mas? Mohon oke. maaf. Kalau yang sekarang saat ini masih sama Mas Herlan, jadi belum belum seperti itu. Jadi ini hanya filteringnya aja. Jadi mau mau defaultnya berdasarkan apa gitu. Belum. Nanti Belum. tapi itu masukan yang bagus ya, Mas Herlan ya. Ya, oke karena ada beberapa sih Mas dari masukan dari DPJP kami. Jadi kita kan sekarang itu baru ada notifikasi pasien tersebut terabur apa enggak ya Mas ya? Ya, Kayak gitu. Nah, jadi mungkin ada bisa di apa namanya ke masukan dari DPJ beberapa DPJP kami. Jadi mereka tuh tahu pasien mana sih yang rawat bersama gitu. Karena ini oke. berhubungan dengan apa namanya rencana kontrolnya Mas. Jadi di kita itu ada kendala rencana kontrolnya itu harus kemana sih yang lebih ini ya apa namanya yang lebih urgensi untuk diagnosisnya apakah ke dokter rubbernya apakah ke dokter DPJP utamanya gitu Mas. Mm-mm. Gitu Mas Ada. Iya, Oh iya, jadi iya. berarti masih seperti semula ya Mas ya untuk Iya, yang ini ya izin Mas Herlan. Betul, ini masih yang seperti semula, hanya saja
default filternya ini sekarang bisa disetting maunya berdasarkan apa. Karena sebelumnya eh, apa rata-rata sih rata-rata itu mintanya itu DPJP. Saya cuma mau ngelihat pasien saya aja, saya nggak mau ngelihat pasien lain gitu misalnya. Nah itu eh, apa sekarang udah kayak gitu gitu. Siap, Masih seperti itu Mas Herlan. siap. Oke, terima kasih Mas Ada. Ya, sama-sama. Silahkan Mbak Paula, ada yang ingin ditanyakan? Mas mau konfirmasi aja Mas, yang di bagian bed itu kan ada Hmm. eh, button baru itu kan Mas. Kendala saat ini kan biasanya itu saat ASCAP dan ASMED-nya itu sudah dievaluasi keluar, ternyata pasien itu masih ada di bed. Nah, Mm-mm. apakah button itu nanti bisa digunain Mas? Oke. Sebenarnya gini, Mbak, izin untuk button ini bukan button sih, ini lebih ke apa namanya notifikasi aja ya, notifikasi bahwa si perawat itu belum melakukan check in gitu, belum melakukan check in. Nah, untuk melakukan ini kan berarti kendalanya di Mbak Paula itu kan apa eh, apa bednya check out gitu ya. Padahal udah dipulangkan itu. Ini kan Ya, masih betul Mas. detail, jadi harus pakai kodenya. Karena kita nggak tahu kodenya, ini jangan kasih detail. Oke, gimana Mbak Paula? Maaf sebelumnya. Ya, biasanya itu Mas biasanya udah dipulangin sama dokternya sama perawatnya udah dievaluasi keluar, tapi di bednya itu masih. Kalau Mm-mm. selama ini kan kami masih menghubungi IT support buat ininya, buat close dari sistemnya gitu. Mm-mm. Oke. Bukan sih Mbak. Kalau yang sekarang yang ini belum 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 ke situ. Sebetulnya gini ya. Sebetulnya gini. Kalau check out bed, ya, check out bed itu sebetulnya otomatis dari evaluasinya si perawat yang ini sebenarnya. Kalau misalnya ada yang nyangkut, kemungkinan itu dari si apa proses bednya itu ya, itu ada yang anomali biasanya. Nah itu perlu kita trace dulu ya, perlu kita trace dulu untuk kendalanya, gitu. Eh, Oke, makasih ya Mas. Iya, izin ya Mbak. Kalau yang sekarang belum ya, buka apa fungsinya untuk memberitahu bahwa oh pasien ini itu status bednya itu masih waiting list, belum di-check-in kan, seperti itu. Baik Mas. Oke, Mas Arda, boleh saya menanggapi yang terkait mentok-mentok di bed itu, Mas? boleh, 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 Ya, ini Mas saya Erlan. ingin share sih, Mas ya, yang terjadi di saya, Mas. Mungkin nanti bisa ditelaah lagi, Mas. Kalau yang saya alami Boleh. sama, Mas, kita sudah RPP, sudah evaluasi implementasi. Cuman kejadian yang di saya itu, Mas, kenapa bisa mentok-mentok itu? Karena RPP dengan evaluasi itu dibuat duluan evaluasi, Mas, dibandingkan RPP. Nah, itu kebanyakan Hmm. mentok, Mas, di bednya. Gitu, makanya. Oh. Nah, itu mungkin bisa dipastikan nih Mas, minta dibantu dipastikan. Jadi Hmm. kalau saya itu sekarang itu menerapkannya itu RPP terlebih dahulu, baru evaluasi gitu. Cuma kan Hmm. ini akan aja bolak-balik sih Mas ya terkait dengan apa namanya validasi kan, validasi Hmm. RPP gitu. Nah mungkin ini bisa dibantu dipastikan Mas gitu. Cuman yang selama ini saya jalani di rumah sakit IJ ini seperti itu kasusnya Mas gitu. Mungkin di teman-teman yang lain apakah ada yang sama juga gitu Mas mungkin gitu. Gitu. Hmm. Eh, yang terkait Baik. apa masih masih ada di bed monitoring itu Mas. Pasien masih di bed Hmm. monitoring gitu Mas Ada. Hmm. Nah, Baik, terima kasih banyak Mas Erlan infonya. Mungkin ini jadi apa bahan kami diskusi ya di Nuha nantinya ya. Baik, izin. Nah ini Pak Sutikno, silahkan Pak. Ada yang ingin Nah, ditanyakan? ya, Mm-mm. mungkin menambahkan mengenai bed tadi juga, Mas. Mas ada. Mm-mm. Eh, Mungkin sama kayak Mas Heran tadi hampir sama ya. Cuman di kita itu banyak kan pada saat posisinya itu terbalik gitu ya prosesnya ya. Itu di case mic-nya pun tidak muncul untuk tanggal pulangnya gitu. Jadi di Oke. case mic itu tidak muncul tanggal pulangnya. Jadi dari case mic tanggal pulangnya banyak kan kosong gitu. Makanya nggak muncul.
Nah, mungkin kalau yang bed ini tadi, kalau statusnya itu kan tadi pada saat diproses tadi itu kan jika usernya klik iya yakin, dia akan langsung ke proses ya. Iya, betul Pak. Ya, dia Yang ini. langsung ke proses. Nah, ini kan tujuannya kan kita untuk menertibkan Mas ya supaya nantinya bed itu bisa dicekin dulu gitu ya. Kalau nanti Iya. ditulis dipilihnya iya, otomatis kan nggak akan kecekin juga ya bednya ya. Iya, makanya itu Kalau di sebetulnya. ya Silakan kalau gimana Pak? nantinya dibuat mandatory gimana Mas? Ada mungkin jadi wajib dilakukan sama user keperawatan untuk melakukan check-in dulu baru bisa melanjutkan proses gitu. Jadi otomatis Ya, bednya nanti akan tercekin. baik, Pak Stigno izin. Ya. Sebetulnya, sebetulnya di awal kami sudah buat seperti itu. Di awal kami sudah buat seperti itu, tapi setelah kami terapkan ya, apa namanya, itu ada apa namanya ya, eh, informasi bahwa saat ini belum belum 100% bisa dilakukan di semua apa di semua keperawatan seperti itu. Jadi ini memang bertahap, Pak, bertahap. Jadi kami lebih ke apa ya? Tahap satunya itu kami buat informasi dulu nih. Nah, mungkin mungkin dari rumah sakit boleh boleh evaluasi. Masih banyak nggak nih yang melakukan perawat-perawat yang tidak melakukan proses check in bed sesuai gitu ya, sesuai dengan Iya. ketentuannya. Karena gini Bapak Ibu, izin saya mungkin ini bocorannya. Jadi di Nuha itu kami ada yang namanya fitur, sebetulnya kami ada fitur yang namanya bed otomatis. Bed otomatis itu akan membuat billing bed secara otomatis berdasarkan lama pasiennya itu dirawat. Nah, bed otomatis ini tidak akan pernah bisa maksimal penggunaannya, implementasinya itu tidak akan pernah bisa maksimal. Kalau misalnya teman-teman di lapangan itu belum tertib dalam melakukan proses check-in, perpindahan, dan check-out bednya. Seperti itu. Nah, makanya karena memang pun kami di manajemen merasa bahwa eh, tidak hanya di satu atau dua rumah sakit yang melakukan yang belum bisa tertib, tapi kami merasa ada di apa beberapa rumah sakit ya rata-rata itu masih ada yang belum tertib gitu. Makanya kami belum berani untuk membuat ini jadi mandatori. Kami takut teman-teman di lapangan itu kaget. Jadi malah teman-teman bingung, nanti malah manajemen di rumah sakit juga bingung juga. Nah, makanya kami buat ini jadi eh, notifikasi dulu gitu ya. Nantinya nextnya kalau misalnya kami coba evaluasi deh, kami coba evaluasi kalau misalnya nanti dirasa sudah sesuai semua gitu ya. Nah, ini bisa kita mandatori nantinya. Mungkin seperti itu Pak Sutikno. Ah, ya baik Mas. Sama ini Mas ada Iya, silakan. eh, kami kan pernah terkendala mengenai SCP ya. SCP Mhm. itu jadi pasien sudah dirawat sekian hari, ternyata dari Mhm. teman-teman di admission itu lupa untuk menerbitkan SCP gitu ya. Akhirnya pasien itu tidak terklaim di rawat inapnya. Nah, Mhm. mungkin apakah bisa dibantu nanti untuk notifikasi gitu ya, notifikasi atau apa mungkin log gitu ya. Jika pasien itu belum terbit SCP, ada notifikasi di teman-teman admission ataupun juga di rawat inap gitu bahwa memang pasien ini belum terbit SCP sehingga harus diterbitkan SCP sebelum 3 hari kalau dirawat inap ya. Kalau dirawat jalan kan 1 hari ya. Jadi Mhm. ada jadi admission itu tidak lupa gitu untuk menerbitkan SCP tersebut gitu. Karena risikonya kan lumayan ya. Pada saat nanti sudah dirawat lebih dari 3 hari dan ternyata baru ingat bahwa itu pasien belum terbit SCP, otomatis ya nggak akan terklaim gitu karena SCP-nya sudah melewatin dari 3 hari gitu. Iya, baik Pak. Izin, mungkin eh sebetulnya sebetulnya itu secara ini ya, secara apps memungkinkan kalau misalnya dibuatkan. Tapi izin mungkin menyampaikan sedikit strategi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah dapat informasi dari Dokter Tias terkait strategi ini. Kalau di RS Anissa sendiri itu ada yang namanya apa ya namanya ya semacam MOD Manager on Duty. Jadi beliau yang nantinya akan cek ke pasien-pasien di masing-masing ruangan itu gitu ya akan dicek sama beliau si MOD itu
semuanya, entah bednya, entah SEP-nya, entah lama rawatnya, entah total billingnya akan dicek semua gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi opsi ya eh, untuk Bapak Ibu kalau misalnya mau ikut menerapkan juga. Tapi kalau yang tadi untuk yang dari sisi aplikasi itu cukup bagus, Pak Stikno. Terima kasih masukannya. Saya hanya menyampaikan ini aja ya, apa namanya eh informasi atau insight lah mungkin buat teman-teman supaya mungkin bisa diterapkan gitu. Terima kasih Pak Tikno untuk sarannya. Nah, satu lagi Mas ada, Iya. eh, pada saat kita melakukan update assessment ya, baik itu di medis ataupun di keperawatan, terutama di fisio ya, di poli gitu ya. Pada saat Hmm, dilakukan itu kan sebelumnya dokter sudah mengorder untuk tindakan gitu ya. hmm. Kemudian dilakukan update sama dokternya nih. Nah, ternyata pada update itu, update-nya itu tidak menghapus tindakan yang ada di asesmen medisnya ataupun di polinya atau visionya, tapi menghapus yang ada di kasirnya gitu. Jadi ini sudah ada beberapa kali dokter yang menanyakan terkait ini gitu ya. Karena penjualan jadi terhapus di kasir, tapi dokternya tetap minta untuk dikeluarkan jasmetnya gitu. Nah, mungkin apakah bisa Oh, nanti pada saat proses update-nya itu tidak menghapus di kasir juga, jadi tetap mengupdate di medisnya dokter, tapi juga mengupdate di kasir, tapi tidak menghapus untuk jasmet apa untuk penjualannya gitu. oke, Pak. Izin Pak, kalau untuk apa namanya itu kan perlu ada penelusuran Pak ya. Maksudnya perlu ada penelusuran dari kami. Itu boleh diinfokan dulu Pak, mungkin ke IT Apps supaya dibantu teman-teman. Nanti kalau misalnya itu ternyata real karena memang apa kendala aplikasi, pasti kami akan perbaiki gitu. Kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Kalau diinfokan sih sudah diinfokan Mas ya. Mungkin mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di IT support, karena Oke, sudah boleh. lebih dari 2 kali saya infoin itu. Oke, coba nanti saya coba tanya koordinator wilayahnya ya. Baik, baik Mas ada. Baik, Pak Tekno. Mungkin ini dari yang lain, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau sudah cukup jelas? Kalau Saya sudah cukup, mau nanya Mas ya. dari Mitra Usada Mas Oh, baik, silakan. terkait faktur Mas. Faktur itu bisa 2 kali untuk update-nya sudah ada belum ininya? Nomor faktur itu bisa 2 kali kebuat. Faktur bisa double. Iya bisa double. Apanya, Pak? Nomor Maksudnya, fakturnya sudah buat pernah buat dengan nomor nomor faktur yang sama, buat lagi masih bisa itu udah bisa belum dipegat gitu. oh, berarti itu ada kendala nomor fakturnya bisa dibuat 2 kali gitu ya? Ya benar. Oke, oke, oke. Itu sepertinya baru masuk ya, Pak ya, baru masuk ke list kami. Nanti coba Kak, saya coba apa namanya telusur, telusur dulu masalahnya di mana. Setelah itu mungkin nanti ada perbaikan, gitu. Ya siap Mas. Sebenarnya udah Baik, lama kasus tadi. oh, Izin udah Mas lama. Sarada, Udah lama. izin Ya, baik, baik, baik. Izin Mas Sarada, mau tanya. Ya, ya, Pak Ya, Ade. untuk yang di Anissa dengan di Mulia itu berbeda untuk farmasi rawat inap ya. Kalau di sana kan sistemnya one dosis ya, jadi dikasih satu ya sudah habis ya. Di kami itu kan dokter bisa meresepkan seharian gitu kan. Padahal pasiennya akhirnya tidak terpakai obat itu. Dan itu banyak sekali returan. Nah, returannya itu ternyata agak susah ya apakah dengan versi yang baru ini sudah sederhana tidak returan dari rawat inap itu? Hmm. Ya, atur obat itu kami sudah menerima banyak informasi, Pak. Ya, saat ini itu sudah masuk listnya. Saya belum tahu itu masuknya nanti di versi yang berapa retur obat karena itu kan satu satu modul sendiri ya, satu modul sendiri di mana nantinya retur obat itu akan mengubah ke penjualan, akan mengubah ke stok,
akan mengubah nilai persediaan segala macam. Nah, itu satu modul sendiri gitu. Nah, itu nanti kita masih dalam tahap diskusi sih Pak sama tim kami Oh, gitu. iya, baik-baik. Soalnya kami jadi Ya. karena mungkin ya sistemnya yang berbeda ya. Kalau di Anissa kan satu kali minum ya satu kirim gitu kan. Kalau di kami kan Mm-mm. bisa 3 hari, ada yang 1 hari ngeresepkannya itu. Begitu Iya. dirubah diagnosanya, diretur lagi, nggak kepake gitu. Akhirnya dan returan di sini tidak sederhana gitu ya. Harus menarik Mm-mm. nomor ID-nya segala macam. Akhirnya Aduh, kami wangi pakainya kopi. menggunakan jas ya, menggunakan jasmen ya. Wangi, Tapi akhirnya wangi, tidak wangi. berpengaruh terhadap stok, tidak berpengaruh terhadap penjualan. Jangan agak susah ya pokoknya. Ya kedepannya mungkin Mas Arda nanti kalau sudah ada penyederhanaan diinfokan ke kami ya. Itu yang Iya, paling krusial sih di farmasi. baik, baik Pak. Baik Pak Dek. Terima kasih. Saya catat. Oke. Tadi mungkin dari Mitra Usada ada lagi Pak? Sebenarnya ada cuma terkait APM sih Mas. Terkait APM itu kira-kira untuk yang pos rawat inap itu bisa menggunakan APM kapan ya sama yang internal ya? Iya, iya, iya. Pos rawat inap. Oh, iya, iya, iya. Karena itu ini sih Pak, milihnya kan harusnya kan kalau membuat SEP itu kan apa sih namanya? Bukan nomor rujukan ya. Dia itu kan SEP rawat inapnya. Nah, itu kita kendala nariknya itu gimana biar dia otomatis itu masih kita cari tahu caranya gitu, biar optimal, biar lebih cepat gitu teman-teman si pasien itu regisnya gitu, biar nggak banyak klik sebenarnya, biar Iya, nggak bingung benar gitu Mas. si pasiennya. Baik. Terus APM ya. Terus Iya, baik. Mas ada izin nambahin terkait APM Mas. Oh iya, Mas Erlan Ya, silakan. mungkin tambahannya Mas untuk pasien yang hemodialisa Mas. Heeh. Nah, itu mungkin bisa kasih info dari siapa ya namanya? Mas Denny kalau nggak salah ya. Heeh. Hemodialisa katanya akan dia coba diakomodir juga Mas melalui APM Mas. Oke. Dikasih. Eh, Ya, saya coba tanyakan Mas Denny ya, Mas Erlan ya. ya, iya Mas. Ya mungkin takutnya saya akan miskomunikasi juga nih dengan Mas Denny gitu. Iya, 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 baik, baik. Iya, PMHD ya. iya, iya. Oke. Ya, ya, makasih Mas ya. Iya, iya, iya. Baik, izin Bapak Ibu, mungkin dari version ya, update version ini, kita lanjut ke topik yang kedua. Gini, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa masukan ke kami ya, terkait supaya Nuha itu jadi lebih baik. Kami sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu ada masukan ke kami terkait modul baru ataupun terkait update di modul yang sudah ada. Supaya Nuha ini bisa lebih optimal lagi, kami sangat berterima kasih. Maka dari itu kami membuatkan satu aplikasi ya, satu aplikasi yang memang eh, digunakan untuk Bapak Ibu mencatat masukan-masukan yang bagus ke kami gitu ya. Nantinya kami akan kurasi masukan-masukan Bapak Ibu, dan jika memang itu baik dan akan kami akomodir, kami akan tentukan langsung masuk ke versi berapa gitu. Nah, izin sebetulnya kami sudah ada yang namanya nuha.care, nuha.care di sini. Ini company profile kami yang baru, Bapak Ibu, di sini. Nah, dari nuha.care ini di bagian bawah, di sini, di bagian bawah itu ada yang namanya talk to support di sini. Talk to support. Nah,
eh Talk to Support ini itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Sebentar nih saya coba logout ya. Saya logout. Nah, nantinya seperti ini. Ini ada halaman loginnya. Jadi, nanti dari masing-masing rumah sakit sahabat Nuha, kami akan memberikan satu login user untuk masuk ke dalam CRM ini. CRM support kami. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk dari masing-masing rumah sakit itu bisa memberikan masukan atau report atau request ke kami, gitu ya. Nah, sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu mau ada request permintaan atau ada masukan ke kami, itu melalui form yang sudah kami berikan dan ditandatangani oleh apa namanya atasannya. Nah, saat ini kami menggunakan CRM untuk apa monitoringnya, gitu ya. Nah, supaya tercatat dan Bapak Ibu bisa melihat, gitu. Nah, izin sebentar saya coba login untuk dari sisi ini apa namanya dari sisi klien sebentar. Nah, ini misalnya ini nanti kami minta untuk email asli dan juga enggak, nanti kami minta datanya tapi ada email, kami minta emailnya asli. Kenapa? Karena nanti kami akan kirimkan email gitu ya untuk update-update dari tiket-tiket yang Bapak Ibu sudah buat di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan bisa akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa create tiket di sini. Gitu ya. Contoh misalnya tadi dari apa RS Mitra Husada itu minta APM itu dibuatkan untuk bisa pos ranap gitu ya. Nah, di sini misalnya dibuat APM minta untuk gini, minta untuk dibuatkan APM bisa pos ranap, pasien pos ranap bisa registrasi lewat APM. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan kira-kira priority untuk rumah sakit Bapak Ibu tuh di mana? Low, medium, high atau urgent. Gitu. Nah, tapi ini dari sisi Bapak Ibu. Nanti dari sisi Nuha itu akan ada sendiri, gitu ya, untuk prioritinya. Karena kami dari Nuha itu kan menerima masukan yang banyak dari Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, nanti kami baru tentukan itu berdasarkan scoring. Nanti kami akan ada skornya, gitu. Nah, di sini misalnya medium untuk aplikasi apa, gitu ya, SIMRS. Tag-nya apa? Misalnya APM, gitu. Nah, terus di sini, oh sorry, ini nggak bisa ya. Harus ada APM gitu. Ini bisa ditambah sebetulnya. Nanti bisa di-enter. Nah, terus di sini ada kategorinya. Kategorinya ini nanti bug ini sebenarnya nggak masuk ke kategori ini. Jadi CRM ini itu hanya mengakomodir untuk pembaharuan ya, pembaharuan dan new feature gitu. Jadi untuk di kategorinya itu ada enhancement, fitur request. eh ini enhancement tuh kayak gini. Bapak Ibu misalnya sudah ada nih fiturnya di Nuha gitu ya. Sudah ada fiturnya di Nuha. Nah, Bapak Ibu minta ada update-nya, ada perubahannya. Contoh seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kayak misalnya sudah ada laporan daftar histori pasien. Nah, Bapak Ibu minta tambahkan kolom atau tambahkan filter. Nah, itu bisa menggunakan enhancement. Atau minta yang ini, gitu ya. Nah, ini masuknya untuk yang apa pasien pos rawat inap registrasi melalui APM itu masuknya berarti adalah fitur request gitu. Karena di Nuha kan belum belum ini ya, belum memang benar-benar apa namanya perlu perlu dibuat banget gitu. Gitu. Atau misalnya Mas, saya minta fitur clinical pathway gitu. Nah, itu fitur request
Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada report request. Tadinya Bapak Ibu kalau misalnya minta untuk laporan view dinamis, itu kan menggunakan apa? Menggunakan form PDF yang kami berikan ya. Nah, itu sekarang bisa menggunakan report request. Nah, sekarang sebenarnya yang akan kita proses di situ dulu, ya. Di situ dulu enhancement, fitur request sama report request. Nah, ini nanti technical support atau yang lainnya. Nah, ini akan ada penjelasannya sendiri. Nah, tapi belum apa belum bisa diimplementasikan nantinya. Jadi kami mengimplementasi tiga dulu. Enhancement, fitur request dan report request. Gitu. Nah, selanjutnya nanti di sini Bapak Ibu bisa sorry. Misal fitur request, fitur request. Nah, nanti Bapak Ibu di sini perlu perlu memberikan alasan kenapa fitur tersebut itu harus dibuat gitu. Kenapa? Misalnya untuk efisiensi gitu. Efisiensi pasien registrasi tidak perlu ke loket lagi gitu. Benefitnya apa? Benefitnya di sini fitur benefit dari fitur tersebut gitu ya. Mengurai antrian. Seperti itu. Bisa. Nah, ini impact operasionalnya apa? Tidak signifikan, menghambat staf atau menghambat layanan pasien sampai ke resiko pelanggar regulasi. Ini ada impact-nya nggak buat operasional dari fitur yang Bapak Ibu minta gitu. Jadi maksudnya gini, maksudnya gini. eh, Kenapa Bapak Ibu minta fitur itu? Nah, di operasional tuh impact-nya apa gitu loh ketika misalnya itu tidak dibuat gitu. Jadi jadi lebih ke menghambat staff misalnya yang ini atau menghambat layanan pasien sebetulnya yang ini ya, menghambat layanan pasien gitu. Nah, terus misalnya Bapak Ibu, nah ini deskripsi dari tiketnya ya. Misalnya eh, saat ini belum ada fitur untuk registrasi APM, eh, fitur registrasi APM untuk pasien pos rawat inap. Seperti itu. Nah, ini bisa diberikan file gitu ya, bisa upload attachment gitu. Kalau misalnya em, apa namanya perlu ada yang diberikan gitu. Misalnya semacam apa ya? Kalau misalnya mungkin di Bapak Ibu ada SOP untuk kalau misalnya mau request perlu ada approval dari si atasan kayak yang kami sudah buat. Nah, itu bisa di sini atau misalnya Bapak Ibu kami lebih senang kalau misalnya Bapak Ibu memberikan insight sampai ke misalnya Bapak Ibu sudah punya rancangannya. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan rancangannya di sini di filenya, entah misalnya PDF. Bapak Ibu udah punya apa Warframe-nya gitu ya, atau sampai contoh tampilannya. Nah, kami lebih senang kalau misalnya dibuat seperti itu. Gitu. Kami sangat berterima kasih. Nah, nantinya ini bisa desain gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada statusnya, ada requested dengan priority apa. Nah, sekarang masih pending assessment. Nah, dari permintaan-permintaan Bapak Ibu ya, dari permintaan-permintaan Bapak Ibu ini nanti akan masuk ke tim kami yang akan kami kurasi gitu. Nah, kami akan merubah statusnya Bapak Ibu di sini gitu ya. Akan merubah statusnya Bapak Ibu di sini dari request entah menjadi apa. Bisa bisa jadi kami reject misalnya. Kami reject. Kami reject karena kami sudah membuat pengembangan yang sama misalnya gitu. Nah, kami reject, nanti kami berikan di chattingnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa untuk chat di sini. Dari tadi kan Bapak Ibu udah buat tiketnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa open tiketnya. Nah, Bapak Ibu itu bisa chatting di sini sama tim kami. Mas, tolong ya segera kami butuh cepat. Misalnya, gitu ya. Nah, nanti ini kan dari permintaan Bapak Ibu nih, ini chatnya Bapak Ibu. Nanti kami balas, kami bisa balas tiketnya. Jadi nanti ada diskusi di sini ya, ada diskusi seperti itu. Nah, lalu lalu nantinya Bapak Ibu, sorry, nantinya semua user, semua rumah sakit itu bisa melihat tiketnya, tiket-tiket yang sudah dibuat, gitu. Tapi
Kalau untuk chat hanya bisa kami tim Nuha dengan orang yang membuat tiket. Siapa yang membuat tiket dari RS Anamedika? RS lain, user lain tidak bisa ikut nimbrung chat di sini. Gitu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada diskusi terkait apa terkait tiket ini yang ada di WhatsApp itu bisa di screenshot, ditaruh di sini juga bisa. Gitu. Ini bisa upload juga. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. eh dari sini bisa view detail di sini. Ini view yang tadi sudah dibuatkan atau Bapak Ibu mau edit tiketnya itu bisa juga. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tahu total tiket di Nuha ada berapa, yang pending ada berapa, yang sudah selesai ada berapa. Jadi Bapak Ibu bisa bisa pantau nih update Nuha itu sudah sampai mana, list update-nya apa saja itu sudah ada. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, eh, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk tiket ini. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, jadi izin ya Bapak Ibu ya, nantinya kami dari tim Nuha, dari implementator gitu ya, di grup ataupun Japri gitu ya. Nantinya kalau misalnya Bapak Ibu ada menyampaikan keluhan atau menyampaikan saran gitu ya, lebih ke saran sih, saran ya, lebih ke saran ataupun permintaan izin kami nanti akan minta untuk dibuatkan tiket melalui CRM sini. Jadi kami tidak menggunakan PDF lagi untuk eh, minta atau apa ya untuk Bapak Ibu minta ke kami, entah itu laporan view dinamis ataupun update fitur ataupun perubahan fitur seperti itu. Sampai sini mungkin sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Mas Arda, izin lagi Mas Arda. Iya, Mas Erlan, Ya, silakan. Mas, untuk fitur CRM ini kapan ya Mas mulai berlakunya? Karena kebetulan banget nih, saya akan pengajuan laporan view dinamis Ya, mengenai hasil ekspor MCU yang baik. bukan Excel Mas Arda nih. Kebetulan banget nih gitu. Nah, Ya, itu gimana Mas? izin untuk CRM ini kami akan implementasikan segera. Sebenarnya ini kan sudah publik ya. Ini kan udah publik. Nanti kami dari tim kami, entah Mas Denny dan Mas Baron, itu nanti kami akan mintakan ke masing-masing rumah sakit untuk email untuk pembuatan akunnya. Nanti akunnya itu kami yang akan buatkan karena masing-masing rumah sakit kami satu ya, masing-masing rumah sakit satu. Nanti kami ada minta data ke Bapak Ibu supaya kami bisa registrasikan secepatnya, tapi kami akan implementasikan harusnya sih di Jumat ini udah bisa. Harusnya di Jumat ini ya. Di Jumat ini udah bisa. Oh, siap, siap Mas Arda. Oke, mohon ditunggu untuk informasi lanjutnya Mas ya. Siap, Ah, Mas siap. Erlan. Oke, terima kasih Mas Arda. Ya. Yang lain dari Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas dari penyampaian CRM saya ini atau komentar misalnya, Mas balik PDF aja Mas gitu. Atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Mas Hatta mau tanya, Silakan Dokter Novita. kalau untuk yang permintaan kemarin yang udah kadung masuk yang via PDF itu jadinya kami tahu proses pengerjaannya oleh tim Devnuha sampai mana itu gimana ya? Ya, izin dok. Kalau yang lama yang masih pakai PDF, dokter dikasih tiket nggak sama tim implementator?
eh, ada beberapa kali aku minta tapi kayaknya aku lupa deh ada ada yang ada tiketnya, ada yang aku lupa buat follow up. Oke. Nanti kami berikan tiket dok. Tiketnya itu tiket pengerjaan sebetulnya. Jadi kami kan punya punya ini ya apa eh task manajemen sendiri yang kami gunakan gitu ya untuk versioning. eh Sebetulnya itu ada tiket yang kami berikan itu sebenarnya itu tiket ini apa namanya kami hanya internal kami tapi supaya dokter dan bapak ibu bisa monitoring lewat situ tapi kami yang bisa buka gitu. Jadi untuk yang lama iya izin jadi untuk yang lama yang masih pakai PDF permintaan-permintaan yang lama entah view dinamis ataupun permintaan fitur atau update fitur boleh update-nya ditanyakan ke kami terlebih dahulu gitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama dok. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup jelas? Baik, jadi izin Bapak Ibu eh kami harap CRM ini dapat membantu Bapak Ibu untuk monitoring apa permintaannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah minta ke kami dan kami approve, kami akan apa namanya salah kalau misalnya kami tidak kerjakan sesuai dengan apa apa namanya permintaannya gitu ya. Karena dari proses kami mengapprove itu kami ada diskusi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu gitu ya. Sampai kami menyatakan bahwa tiket ini akan kita kerjakan gitu. Nah, eh untuk responnya, untuk respon tiketnya sebetulnya kami juga ada SLA-nya gitu ya. SLA-nya itu adalah eh tiga tiga hari kerja dimulai dari pembuatan tiket gitu. 3 hari kerja dari proses tiket dibuat gitu. Jadi nanti kalau misalnya eh, Bapak Ibu ada tiket yang sudah 3 hari tidak direspon oleh tim kami, Bapak Ibu boleh komplain ke saya atau ke kepala wilayah Mas Denny atau Mas Baron. Seperti itu. Ya, kami ada SLA 3 hari kami akan respon tiketnya Bapak Ibu. Gitu ya. 3 hari kerja tapi ya, gitu. Oke, sampai sini izin apakah dapat dipahami untuk CRM ini penggunaannya dan juga sampai ke monitoringnya nantinya Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup jelas ya? Baik. eh Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Eh, saya sangat bersyukur apa namanya Bapak Ibu bisa terus membantu Nuha untuk bertumbuh gitu ya. Semakin banyak ide yang masuk, semakin banyak apa namanya eh, permintaan-permintaan berkualitas, permintaan-permintaan bagus yang disampaikan ke kami. Kami akan selalu menjadi Simeres dan IMR yang apa ya bisa 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 relate gitu ya untuk di semua rumah sakit. Amin. Gitu. Baik, mungkin izin sebelum saya akhiri, saya ingin eh, mengucapkan permintaan maaf kalau misalnya dari kata-kata saya atau dari perbuatan saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Eh, saya mewakili PT Data Integrasi Inovasi dari divisi IT Application Support mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Arda.